Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai di pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, dibangunkan dari tidur kita semalam dalam kondisi sehat, diringankan langkah kaki kita dari rumah untuk bisa sampai di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat jamaah subuh yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian surah Asy-Syura, surah ke-43 ayat 39 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Dan orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka saling membela, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Dan barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas jaminan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Pada ayat 37 yang kita kaji minggu yang lalu telah dinyatakan bahwa dada mereka demikian lapang sehingga memaafkan siapapun yang bersalah untuk menghindarkan kesan lemah dan tidak memiliki harga diri. Ayat di atas menekankan bahwa dan yang akan memperoleh kenikmatan abadi itu juga adalah orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka yakni mereka sendiri dengan kekuatan mental dan fisiknya, mereka selalu saling membela dengan pembelaan yang sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi, sehingga penganiayaan tersebut tidak berlanjut. Pelakunya pun menjadi jera, dan balasan suatu kejahatan, apapun kejahatan itu, adalah kejahatan yang serupa, lagi seimbang. Ini demi wujudnya keadilan dan hilangnya dendam bagi yang dizalimi. Selanjutnya, karena syarat keserupaan dimaksud tidak mudah diterapkan, ayat di atas melanjutkan bahwa maka barang siapa memaafkan, yakni sedikit pun tidak menuntut haknya atau mengurangi tuntutannya sehingga tidak terjadi pembalasan yang serupa itu, lalu
menjalin hubungan harmonis dan berbuat baik terhadap orang yang pernah menganiayanya secara pribadi, maka pahalanya dia akan peroleh atas jaminan dan tanggungan Allah. Hanya Allah yang mengetahui betapa hebat dan besarnya pahala itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa seseorang yang telah dizalimi orang lain, apapun bentuknya kezaliman itu, dan yang ditekankan pada ayat ini adalah kezaliman berupa mencederai secara fisik, sehingga ketika seseorang merasa dirugikan dengan sikap yang tidak semestinya dilakukan oleh seseorang, maka orang boleh menuntut sama persis seperti yang dilakukan oleh orang itu, penganiayaan itu. Dan apabila dia memberikan kemaafan, maka itu lebih baik. Dan Allah yang akan memberikan jaminan pahala kepada orang yang memberikan kemaafan kepada seseorang yang telah berbuat zalim itu. Ini bedanya dengan aturan yang ada dalam kitab hukum pidana yang kita berlakukan sampai hari ini. Jadi kalau dalam Islam seseorang yang dianiaya oleh seseorang sampai kemudian terluka, maka dia boleh menuntut balas sama seperti apa yang telah dia lakukan. Tetapi Allah memberikan pilihan, kalau dia tidak menggunakan haknya itu, tapi dia memaafkan apa yang telah dilakukan oleh orang lain itu, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Tetapi dalam hukum pidana yang kita pakai sampai hari ini, sekalipun si korban memaafkan, keluarga korban memaafkan, maka proses hukum dari orang yang telah menganiaya itu tidak akan bisa dihentikan atau digugurkan. Itu salah satu perbedaan antara hukum yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Anjuran memaafkan dan berbuat baik itu adalah agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena sungguhnya Dia yang Maha Esa itu dan kuasa itu tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat bagi orang-orang zalim yang kezalimannya sudah demikian rupa sehingga melanggar hak-hak pihak yang lain. Kata yantasirun terambil dari kata nasoro, yakni membantu atau membela. Raghib al-Asfahani memahami kata al-intisar dan al-intisar dan al-intisar yang panjang shotnya dalam arti meminta bantuan. Atas dasar itu kata tersebut mengandung arti saling membantu. Ini mengisyaratkan bahwa kaum mukminin selalu memelihara persatuan dan kesatuan. Apabila salah seorang di antara mereka ditimpa kesulitan atau penganiayaan,
kaum mukminin akan tampil untuk membantunya. Bisa juga kata tersebut berarti membela diri, sehingga ini mengisyaratkan bahwa seorang mukmin memiliki rasa harga diri yang tinggi. Ia tidak akan menerima penganiayaan dan akan tampil sendiri melakukan pembelaan, termasuk dalam kasus pidana mati. Dalam Islam, ahli waris dari seseorang yang terbunuh itu bisa menuntut haknya untuk menuntut hukum qisas, yaitu hukuman mati, atau meminta hukuman materi, yaitu denda. Berapa jumlahnya tergantung dari kesepakatan atau negosiasi antara ahli waris dengan pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain itu, atau ahli waris sama sekali tidak menuntut haknya, tapi dia memberikan kemaafan kepada seseorang yang telah menghilangkan nyawa anggota keluarganya itu. Dan itu pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, karena seseorang atau seorang penggembala yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pemilik kebun karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya, karena ada salah satu hewan ternaknya yang dibunuh oleh pemilik kebun itu karena memakan sebagian tanaman yang dimilikinya. Saking emosinya, penggembala itu kemudian melukai pemilik kebun itu dan akhirnya meninggal. Maka kasus itu kemudian sampai di khalifah dan kemudian disidang dan akhirnya divonis dengan hukuman qisas. Tetapi setelah vonis itu dijatuhkan, si penggembala ini minta izin untuk menunda eksekusi dari hukuman itu. Dia minta izin untuk menyelesaikan kewajiban yang ada pada dirinya, yaitu dia mempunyai beberapa anak yatim yang diasuhnya, sehingga sebelum dia menjalani hukuman mati itu dia akan menyerahkan ke pengawasan ataupun pemeliharaan dari anak yatim ini kepada orang lain. Tentu keluarga atau ahli waris dari yang sudah meninggal ini, pemilik kebun tadi, tidak begitu saja percaya, karena jangan-jangan ini hanya sekedar trik untuk melarikan diri. Sehingga sampai ada seorang sahabat yang bersedia menjadi penjamin kalau si penggembala yang sudah divonis hukuman mati itu tidak kembali untuk menjalani hukuman mati, dia bersedia untuk menjadi penggantinya. Dan memang benar, ketika penggembala ini diizinkan untuk pulang dan tanpa dikawal oleh seorang pun, tentu beda dengan yang sekarang, dia menyelesaikan urusan anak yatim yang menjadi tanggungannya itu kepada orang lain. Setelah sehari dua hari selesai, dia kembali untuk menjalani hukuman mati itu. Tetapi dia agak terlambat dari waktu yang sudah dijanjikan, sehingga sahabat yang bersedia menjadi penjamin atau pengganti itu
sudah siap untuk dieksekusi. Tetapi beberapa saat sebelum pelaksanaan eksekusi itu, si pengembala tadi muncul dari kejauhan dan akhirnya keluarga korban atau ahli waris itu berkeyakinan bahwa pengembala ini bukan orang yang tidak baik. Dia adalah orang yang sangat jujur. Kalaupun dia sampai membunuh ayahnya sebagai pemilik kebun itu semata-mata hanya karena emosinya saja yang tidak bisa terkendali ketika itu, bukan ada rasa dendam ataupun yang lainnya. Sehingga ahli waris dari pemilik kebun yang sudah terbunuh itu memberikan kemaafan. Dia tidak menuntut untuk hukuman mati dari si pengembala ini, dan tidak juga meminta hukuman materi yaitu denda, tetapi dia membebaskan dari semuanya itu. Itulah yang diajarkan di dalam Al-Quran, sehingga memberikan kemaafan itu jauh lebih baik apabila memang keluarga itu atau seseorang yang dizalimi oleh orang lain bisa melakukan, dan Allah akan memberikan pahala yang berlipat yang luar biasa kepada seorang yang bisa seperti itu. Karena itu ketika ada beberapa kali kasus pembunuhan yang dilakukan oleh TKI ataupun TKW di Arab Saudi misalnya, maka yang dilobi adalah keluarganya, karena dalam Islam yang berhak untuk memberikan pengampunan bukan presiden, bukan khalifah, tapi yang berhak untuk memberikan pengampunan adalah keluarga korban atau ahli waris dari korban. Ayat 39 di atas, yakni apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka saling membantu, merupakan mukadimah dari izin memerangi kaum musyrikin yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Di sana Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sungguhnya mereka telah dianiaya, dan sungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Surat Al-Hajj surah ke-22 ayat 39. Di sisi lain, ini membuktikan bahwa seorang mukmin tidak akan rela dilecehkan apabila dianiaya. Memang jika kekuatan untuk mengelakkan atau menangkis penganiayaan belum lagi dimiliki, sifat tabah dan sabarlah yang dianjurkan. Al-Bikai menilai bahwa ayat di atas mengajak kepada 3 keutamaan pokok. Pertama, ilmu. Kedua, kesucian jiwa. Dan ketiga, keberanian. Pujian tentang pemenuhan seruan ilahi dan salat adalah ajakan kepada pengetahuan. Anjuran untuk bernafkah adalah ajakan untuk kesucian. Sedang pembelaan setelah dianiaya adalah keberanian. Selanjutnya, pembalasan yang serupa dengan kejahatan yang diderita merupakan ajakan untuk moderasi dalam segala hal, dan inilah keadilan. Dengan demikian, hal terakhir ini mencakup ketiga keutamaan yang disebut terdahulu. Ini karena siapa yang mengetahui keserupaan, dia adalah seorang yang berpengetahuan, dan siapa yang bermaksud melaksanakannya tanpa melampaui batas, dia adalah seorang yang memiliki jiwa yang suci. Dan siapa yang membatasi diri
dalam pelaksanaan hal tersebut, maka dia adalah pemberani. Firman Allah, innahu la yuhibbul zalimin, sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim, dipahami oleh sebagian ulama sebagai mengandung makna bahwa Allah bukannya menganjurkan untuk memaafkan yang zalim itu karena dia senang kepadanya, tetapi dia, Allah, pada hakikatnya tidak menyukainya. Anjuran ini disebabkan Allah hendak memberi ganjaran bagi yang teraniaya dan memberikan maaf karena cintanya kepada ihsan dan orang-orang muhsin. Atau dapat juga mengisyaratkan bahwa Allah tidak menyukai siapa yang melampaui batas dalam membalas, karena pelampauan batas dalam pembalasan itu adalah penganiayaan. Ayat 41 sampai ayat 43. Walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin 'azmil umur. Dan sungguh orang yang membela diri sesudah ia teraniaya, maka mereka itu tidaklah atas dasar mereka satu jalan pun. Jalan hanyalah atas orang-orang yang berbuat zalim terhadap manusia serta melampaui batas di bumi tanpa hak. Mereka itulah yang bagi mereka siksa yang pedih. Dan sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Anjuran memaafkan sebagaimana kandungan ayat yang sebelumnya boleh jadi menimbulkan kesan larangan melakukan pembalasan secara adil. Karena itu ayat di atas menekankan bahwa dan sungguh orang yang berusaha membela diri sesudah ia teraniaya, walau setelah berlalu waktu yang lama, maka mereka itu tidaklah ada atas mereka satu jalan pun untuk mengecamnya, apalagi menilainya berdosa dan dijatuhi sanksi. Sesungguhnya jalan untuk mengecam dan menilai berdosa hanyalah atas orang-orang yang dengan sengaja berbuat zalim terhadap manusia serta melampaui batas di muka bumi tanpa ada hak sedikit pun. Mereka itulah yang sungguh jauh kebejatan moralnya, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Demikianlah tuntunan Allah, dan sungguh Allah bersumpah bahwa siapa yang bersabar menghadapi kezaliman sehingga tidak melakukan pembalasan dan memaafkan yang menganiayanya selama tidak menyebabkan bertambahnya kezaliman, maka sesungguhnya perbuatan yang demikian itu luhur, sangat luhur, termasuk hal-hal yang diutamakan. Hal yang hendaknya dilakukan oleh orang yang mempunyai akal sehat. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa ajakan untuk memaafkan bukanlah pembatalan terhadap kebolehan membalas. Ia hanya tuntunan untuk meraih keutamaan yang tinggi. Sebagian ulama berpendapat bahwa anjuran untuk memaafkan adalah terhadap penganiaya yang menyesali perbuatannya, sedang anjuran untuk membalas setimpal
adalah terhadap penganiaya yang tetap membangkang, bahkan mereka membela diri sebagai orang yang tak bersalah. Tetapi anjuran ini baru diterapkan bila yang bermaksud membalas memiliki kemampuan membalas dengan tepat tanpa melampaui batas. Ayat berikutnya insya Allah nanti akan kita kaji pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberi sehat dan umur panjang pada kita, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa anak-anak kita, juga dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.